Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 35. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Ular Kepala Botak pada saat ini dilemparkan oleh Lindong menuju formasi cahaya merah yang ada di tempat ini. Dan sebuah kegembiraan yang liar kini segera terlintas di raut wajah dari Raja Ular Kepala Botak, karena dia merasa bahwa dirinya pada saat ini telah dibebaskan dari penjara kuari langit yang terbakar. Namun tiba-tiba saja kegembiraan itu tidak berlangsung lama ketika Raja Ular Kepala Botak melihat Lindong yang pada saat ini tersenyum licik ke arahnya. Hal ini membuat Raja Ular Kepala Botak merasa tidak nyaman di dalam hatinya setelah melihat senyuman dari Lindong. Dan dia dengan cepat melihat ke arah kolam batu yang ada di sekitarnya. Setelah itu, pupil mata dari Raja Ular Kepala Botak pun menyusut karena dia benar-benar mengenali tempat ini. Dan sebuah kengerian pada saat ini terlintas dengan jelas di raut wajahnya. Hal itu membuat Raja Ular Kepala Botak berteriak marah pada Lindong. "Bocah, kamu benar-benar jabingan." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan yang agung segera dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Ular Kepala Botak karena dia tidak ingin menderita serangan dari formasi yang ada di kolam ini. Sementara di sisi lain, Lindong yang melihat Raja Ular, dia kali ini hanya tersenyum tipis karena Lindong menemukan bahwa garis-garis berwarna merah yang ada di sekitar kolam batu telah sekali lagi berkedip-kedip dan formasi besar segera muncul dengan cepat. Hal itu membuat suara dengungan yang cukup keras di tempat ini. Tidak lama kemudian sinar cahaya berkumpul menjadi satu, dan kemudian cahaya merah dengan keras ditembakkan ke arah tubuh dari Raja Ular Kepala Botak. Meskipun Lindong tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari cahaya merah itu, tapi dia benar-benar mengetahui bahwa cahaya merah ini memiliki sifat penghancur yang mengerikan. Di sisi lain, Raja Ular Kepala Botak tidak memiliki reaksi untuk menghindari cahaya itu karena pergerakan dari cahaya merah yang menembak ke arahnya benar-benar cukup cepat dan dengan keras. Pada akhirnya hal itu mengenai tubuh dari Raja Ular Kepala Botak yang membuat raut wajahnya ketakutan. Tidak lama setelah terkena serangan dari cahaya merah, Raja Ular pun kali ini memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara satu lengannya telah bergetar dengan liar dan beberapa bintik cahaya merah yang telah mengenai tubuhnya pada saat ini menyebar dengan cukup cepat. Hal itu membuat satu lengan dari Raja Ular Kepala Botak dengan cepat terbakar menjadi abu. Namun cahaya merah pada saat ini terus menyebar di sepanjang lengan dari Raja Ular. Ketika melihat hal ini, satu lengan yang lainnya pun mengeluarkan energi Yuan yang langsung berubah menjadi pedang dan kemudian memotong tangannya sendiri. Darah segar pun kali ini telah berceceran saat lengan dari Raja Ular itu terpotong dan jatuh. Sementara lengan yang telah terjatuh itu dengan cepat terbakar oleh cahaya merah dan kali ini langsung lenyap tanpa sisa. Di sisi lain, Lindong yang menyaksikan adegan ini benar-benar menggigil karena dia sekarang sadar betapa mengerikan formasi yang ada di kolam itu. Tidak lama kemudian suara dengungan kembali terdengar dan formasi yang ada di tempat ini dengan cepat kembali berkedip dan akan mengeluarkan serangan yang lainnya. Tidak lama setelah itu cahaya merah yang lainnya benar-benar melesat dan kembali menuju ke arah Raja Ular Kepala Botak. Ketika melihat serangan ini sekali lagi, Raja Ular itu pun berteriak marah pada Lindong. "Lindong, kamu benar-benar jabingan. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping." Karena Raja Ular Kepala Botak tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar licik. Dia tidak bisa terperangkap dalam rencananya, tapi malah menggunakan metode yang lebih kejam untuk membalas rencana busuk dari Raja Ular Kepala Botak dengan cara melemparkan sang Raja Ular itu ke dalam formasi dan dijadikan kelinci percobaan oleh Lindong. Dalam menghadapi serangan cahaya merah yang melesat ke arahnya, dengan cepat Raja Ular Kepala Botak memuntahkan esensi darah dari dalam mulutnya. Setelah itu energi yang benar-benar liar menyembur keluar dari dalam tubuhnya dan sebuah cahaya berdarah kini telah muncul, kemudian berubah menjadi perisai besar yang menutupi seluruh tubuh Raja Ular Kepala Botak. Karena pada saat ini Raja Ular itu telah menggunakan semua kekuatannya untuk bisa mempertahankan hidupnya di tempat ini. Dan akhirnya, boom!
Cahaya merah dari formasi kolam benar-benar telah menabrak pada perisai yang diciptakan oleh Raja Ular Kepala Botak. Hal itu membuat perisainya mulai retak dan Raja Ular segera menarik dirinya mundur ke belakang dengan cara yang cukup menyedihkan. Pertahanan yang telah dia buat dengan seluruh energi di dalam tubuhnya benar-benar telah dihancurkan oleh cahaya merah formasi di tempat ini. Meskipun Raja Ular itu bisa memblokir serangan kali ini, namun kegembiraan tidak muncul sama sekali di raut wajahnya karena Raja Ular Kepala Botak mengetahui bahwa setiap kali formasi di tempat ini melakukan serangan, hal itu semakin lama serangannya semakin padat dan semakin besar membawa energi kehancuran. Itu benar-benar mirip dengan turret yang ada di Land of Dawn. Di sisi lain, Lindong pada saat ini juga sangat paham bahwa ternyata formasi ini semakin diblokir, maka kekuatannya akan semakin membesar. Dengan cara seperti ini, seseorang yang terjebak di dalam formasi ini, dia pasti akan menderita oleh serangan cahaya merah yang tidak ada habisnya, sampai tubuh dari orang itu benar-benar lenyap dan terbunuh menjadi abu. Raja Ular Kepala Botak yang semakin panik di tempat ini kembali memuntahkan 3 darah esensi dari dalam mulutnya, dan hal itu juga segera berubah menjadi 3 perisai berwarna merah yang cukup besar. Pada saat 3 perisai ini terkena serangan, hal itu segera hancur dan tiba-tiba saja 5 cahaya merah telah muncul dari dalam formasi mengarah pada Raja Ular Kepala Botak. Serangan-serangan di tempat ini benar-benar tidak ada habisnya. Ekspresi di raut wajah Lindong terlihat acuh tidak acuh ketika dia menyaksikan Raja Ular itu semakin sengsara dan juga kelelahan di dalam formasi. Energi Yuan yang gila-gilaan telah dikeluarkan oleh Raja Ular itu ketika dia diserang habis-habisan oleh cahaya merah di tempat itu. Dan pada saat ini, sebenarnya Lindong telah menemukan beberapa celah dari formasi yang mengerikan di kolam ini setelah dia melakukan pengamatan dengan cermat. Meskipun formasi di tempat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, tapi hal itu sebenarnya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Meskipun waktu yang diperlukan sangat singkat, tapi itu benar-benar celah yang bisa digunakan Lindong untuk menerobos dan mengambil serum kelahiran spiritual inti. Tatapan mata dari Lindong sekarang telah terkunci rapat pada formasi yang ada di kolam ini. Tubuhnya pun sedikit condong ke depan karena Lindong menunggu kesempatan untuk segera bertindak. Pada akhirnya, formasi yang ada di tempat ini kembali mengeluarkan sinar cahaya merah untuk melakukan penyerangan pada Raja Ular Kepala Botak. Lindong yang melihat hal ini segera mengeluarkan sayap naga di punggungnya, dan tubuh dari Lindong tiba-tiba saja berubah menjadi cahaya. Dia pun langsung melesat ke dalam formasi dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, tangan dari Lindong mengeluarkan kekuatan penghisap yang langsung menarik serum kelahiran spiritual inti. Akibat kekuatan hisap ini, serum kelahiran yang ada di tengah-tengah kolam benar-benar naik ke udara, dan hal itu dengan cepat mendarat di tangan Lindong. Setelah mendapatkan benda ini, Lindong segera mengepakkan sayap naganya. Dia berbalik dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun ketika Lindong baru saja berbalik, tiba-tiba saja formasinya menyala dan cahaya-cahaya merah diam-diam telah merobek udara yang pada saat ini melesat ke arah Lindong. Ketika melihat hal ini, ekspresi muram pun muncul di raut wajahnya. Dengan menggunakan kekuatan pikiran, Lindong pun segera memanggil kuali langit yang terbakar, dan hal itu kemudian memblokir cahaya merah yang mengarah padanya. Yang kemudian, beng, suara bergema yang jernih terdengar di alun-alun ini. Sementara cahaya dari kuali langit yang terbakar dengan cepat menjadi meredup, karena kuali itu telah menerima serangan yang menakutkan. Ketika Lindong sudah berhasil memblokir 2 cahaya yang akan mengenai dirinya, dia pada saat ini segera menginjak kuali langit yang terbakar untuk digunakan sebagai batu loncatan supaya bisa bergegas keluar dari dalam kolam. Namun tiba-tiba saja sebuah suara tawa yang mengerikan terdengar oleh Lindong ketika dia akan segera meninggalkan tempat ini, yang ternyata itu adalah Raja Ular Kepala 3 yang kemudian mengatakan, "Heh, bocah,
kamu berencana untuk pergi dari tempat ini. Apakah kamu berpikir bahwa itu akan bisa kamu lakukan dengan mudah? Karena kamu sangat kejam. Mati saja kau di tempat ini. Setelah Raja Ular Kepala 3 mengatakan hal ini, tiba-tiba saja dia muncul di hadapan Lindong dan senyum yang pahit segera terlintas di wajahnya. Segera setelah itu, tubuh dari Raja Ular Kepala 3 benar-benar membengkak menjadi sangat besar. Ketika melihat kejadian ini, Lindong pun langsung mengatakan, sebenarnya kamu akan melakukan penghancuran diri. Tidak butuh waktu lama. Peng! Tubuh dari Raja Ular Kepala 3 saat ini benar-benar meledak dan darahnya berceceran ke segala arah. Gelombang ledakan itu dengan paksa membuat Lindong terpental dan dia juga memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Pada akhirnya Lindong sekarang terjatuh ke dalam formasi cahaya yang ada di kolam ini. Tiba-tiba saja garis-garis cahaya merah yang ada di formasi kali ini mulai aktif secara gila-gilaan dan mengeluarkan tembakan ke arah Lindong dari segala arah. Ketika melihat kejadian ini, Lindong hanya bisa menghapus jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Ekspresinya berubah menjadi cukup ketakutan. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan dia pun kali ini berkata, Raja Ular benar-benar sampah. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong terfokus melihat ke arah kolam lava yang ada di sekitarnya. Dan hal itu membuat Lindong berkata, aku akan mempertaruhkan hidupku. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera berlari dengan cepat menuju ke arah kolam yang pada akhirnya, bung, tubuh Lindong benar-benar melompat ke dalam kolam lava yang berwarna merah cerah. Dan pada saat tubuh dari Lindong memasuki kolam lava, kali ini cahaya merah yang ada di tempat ini langsung menghilang dengan cara yang aneh. Dan tubuh dari Lindong yang telah berada di dalam kolam lava, dia tidak merasakan panas sama sekali. Hal itu membuat Lindong segera membuka matanya dengan tatapan mata yang bingung, karena ternyata di bawah kolam lava ini ada sebuah dunia yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ketika menyaksikan adegan ini, sebuah ketidakpercayaan dan juga keterkejutan perlahan muncul di raut wajah Lindong. Sebuah tempat yang sangat gelap dan luas serta tidak berujung kali ini telah muncul di hadapan mata dari Lindong. Wilayah ini sedalam langit malam hari, dan seseorang yang melihatnya benar-benar akan menemukan sebuah pemandangan yang sangat menakutkan. Tapi tentu saja apa yang membuat Lindong menjadi sangat terkejut, secara alami bukan kegelapan di tempat ini, tapi hal itu adalah sebuah sungai magma yang sangat besar dan juga lebar yang kali ini telah mengalir di dalam kegelapan. Sungai magma yang mengalir kali ini telah terjalin satu sama lain, dan hal itu membentuk seperti sebuah jaring yang sangat luar biasa dan juga cukup rumit. Tatapan mata dari Lindong kali ini terfokus pada sungai magma yang saling berseberangan, karena ini adalah pemandangan yang paling spektakuler yang pernah dilihat oleh Lindong. Dia masih sepenuhnya tidak dapat membayangkan siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan bumi seperti itu. Tidak lama kemudian ekspresi terkejut di raut wajah Lindong tiba-tiba saja menghilang. Tatapan matanya segera melihat ke belakang dan melihat kolam magma yang telah dia ceburi. Karena setelah memasuki kolam magma itu, Lindong tidak bisa menduga bahwa di dalam kolam magma terdapat dunia yang misterius dan juga gelap seperti ini. Tangan dari Lindong secara perlahan mengepal karena dia gugup, dikarenakan dunia yang ada di tempat ini benar-benar tersembunyi dengan sangat baik. Karena pada awalnya Lindong mengira bahwa gua kapur merah yang dia masuki sebelumnya adalah tempat rahasia. Tapi setelah Lindong memasuki kolam magma, dia saat ini tahu bahwa tempat rahasia yang sebenarnya adalah dunia di tempat ini. Dan pada saat ini Lindong juga berpikir bahwa kemungkinan Raja Ular Kepala 3 juga tidak pernah menemukan tempat ini. Di sisi lain, jika Lindong tidak dipaksa dalam situasi yang membahayakan nyawanya, maka dia tidak akan secara sukarela melompat ke dalam kolam magma yang terlihat cukup berbahaya. Kali ini Lindong sedikit mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata, sebenarnya tempat apa ini? Dunia ini sangat besar
Dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk oleh seorang praktisi biasa, mengingat seberapa baik tempat ini disembunyikan oleh penciptanya. Jelas bahwa pencipta itu tidak ingin ada orang lain yang mengetahui keberadaan dari dunia gelap ini. Keheningan yang ada di tempat ini berlangsung untuk beberapa saat, dan Lindong tidak berani dengan gegabah menyusuri tempat yang penuh teka-teki ini. Dia mengerti bahwa kesalahan kecil apapun yang akan dia perbuat, hal itu akan menimbulkan sesuatu yang benar-benar fatal dan juga tidak dapat ditebus oleh Lindong. Oleh karena itu, yang dilakukan Lindong saat ini hanyalah berdiri di luar lingkaran cahaya merah yang berada di tempat ini. Sementara tatapan mata dari Lindong dengan hati-hati mulai memeriksa ke arah sungai magma yang saling terjalin. Hal ini dilakukan oleh Lindong kurang lebih sekitar 1 jam. Dan dalam jangka waktu ini, sebuah kengerian, keheranan secara bertahap muncul di mata Lindong, karena saat ini Lindong menyadari bahwa sebenarnya sungai-sungai magma yang terjalin itu adalah sebuah formasi yang sangat besar, dan seluruh formasi ini kemungkinan memiliki lebar ratusan hingga ribuan kaki. Ketika mengetahui fakta ini, pikiran Lindong dalam sekejap saja menjadi sangat linglung. Namun dia pada akhirnya segera mendapatkan kembali kesadarannya. Hal itu membuat Lindong berkata, kemampuan yang sangat mengerikan untuk benar-benar bisa membentuk formasi yang sangat besar seperti ini. Formasi magma ini kemungkinan adalah formasi yang bisa menghancurkan dunia. Bahkan seorang praktisi yang telah masuk dalam tahap kematian mendalam juga pasti akan mati ketika mereka terjatuh di dalam formasi ini. Bahkan Pak Tua Ying Kuanzi, Tian Yuanzi, dan juga para ahli lainnya di panggung samsara, mereka juga pasti akan kesulitan ketika terjatuh dalam formasi magma yang besar. Sebenarnya siapa yang telah membuat formasi mengerikan seperti ini? Hal itu dikatakan oleh Lindong sambil mengerutkan keningnya, dan tatapan mata dari Lindong terus terfokus pada formasi sungai magma. Dan hal itu kembali membuat Lindong berkata, karena ini adalah formasi, seharusnya itu ada titik pusatnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong segera berkedip. Setelah melihat formasi sungai magma yang sangat besar dalam waktu yang cukup lama, pada akhirnya Lindong kali ini melihat bahwa sungai-sungai magma yang ada di tempat ini, mereka semua berkumpul di dalam satu lokasi. Dan tempat itu adalah sebuah danau magma yang sangat besar. Gelembung-gelembung api juga dipancarkan dari air magma merah tua yang ada di danau itu. Bahkan suhu di tempat itu benar-benar cukup panas, yang sebenarnya bisa membuat seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam segera berubah menjadi abu ketika tercebur di dalam danau magma. Dan tiba-tiba saja pupil mata Lindong kali ini berkontraksi, karena dia telah menemukan sesuatu yang berada di tengah-tengah danau magma. Hal itu adalah sebuah peti mati yang terbuat dari batu. Peti mati dari batu itu pada saat ini diam-diam melayang di permukaan dari danau magma. Jika dilihat dari kejauhan, hal itu tampak seperti terbuat dari kristal yang berwarna merah tua. Peti mati yang terbuat dari batu ini tidak memiliki penutup, dan Lindong kali ini bisa melihat bahwa di dalam peti mati batu ada seseorang yang telah berbaring. Dengan cahaya-cahaya terang yang dipancarkan dari magma di danau itu, Lindong pada saat ini bisa melihat bahwa seseorang yang terbaring di dalam peti mati batu adalah seorang pria dengan tubuh yang ramping, wajahnya tampan, namun matanya tertutup rapat, dan rambutnya berwarna merah menyala seperti api. Tatapan mata dari Lindong yang terus melihat pada pria misterius yang telah terbaring di dalam peti. Kali ini dia menyadari bahwa darah di dalam tubuhnya mulai merasakan sebuah hawa panas, dan hati dari Lindong dalam sekejap saja langsung menggigil. Segera setelah itu, Lindong tidak berani lagi untuk melihat pria misterius yang terbaring di dalam peti, karena pada saat ini sebuah kengerian telah muncul di raut wajah dari Lindong. Hal itu membuat Lindong kemudian berkata, siapa sebenarnya pria misterius ini? Aku benar-benar takut ketika melihat dirinya. Terlebih lagi, pada saat ini aku tidak tahu apakah pria itu masih hidup ataukah sudah mati.
Jika sampai dia bangun, kemungkinan diriku akan langsung diubah menjadi abu dalam sekejap saja. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera menelan ludahnya sendiri. Dan telapak tangan dari Lindong sekarang telah mengeluarkan keringat dingin. Karena segala sesuatu yang ada di dunia gelap misterius ini benar-benar cukup aneh dan juga menakutkan untuk seorang Lindong. Dari peti mati yang mengambang di danau magma, Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang samar-samar darinya. Dan sebenarnya fluktuasi energi itulah yang telah mengendalikan formasi magma besar di tempat ini. Sebuah energi bolak-balik di dalam sungai magma benar-benar terlihat seperti naga raksasa yang menyelimuti seluruh dunia ini. Dan Lindong bisa merasakan bahwa sepertinya energi itu sedang menekan sesuatu. Ketika Lindong mengetahui hal ini, dia kemudian berkata, sepertinya energi dan juga formasi yang ada di tempat ini, dia benar-benar menekan sesuatu. Tapi apa itu? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong menyusuri ke dalam kegelapan. Karena dia benar-benar penasaran dengan sesuatu apa yang telah ditekan oleh formasi sungai magma di tempat ini. Dan pada saat ini Lindong mengetahui bahwa sebenarnya formasi sungai magma yang ada di tempat ini telah membelah dunia kegelapan menjadi dua sisi. Satu sisi adalah di tempat Lindong saat ini berada. Sementara di sisi lainnya adalah dunia yang benar-benar gelap. Dan hal itu lebih terlihat seperti sebuah penjara. Lindong yang melihat hal ini, kemudian dia mengatakan, sebenarnya formasi ini sedang menyegel apa? Setelah Lindong mengatakan hal itu, tatapan matanya melihat pada dunia gelap. Dan tiba-tiba saja Lindong merasakan sebuah hawa dingin telah naik dari bawah kakinya. Hal itu benar-benar membuat Lindong merasa sangat tidak nyaman. Dan sensasi seperti ini bisa dirasakan Lindong seperti sesuatu yang sangat jahat yang berada di dasar kegelapan. Dan Lindong pun kini berkata, tempat ini terlalu aneh. Aku tidak ingin tinggal lama di tempat yang mengerikan seperti ini. Setelah mengatakan hal ini, sekali lagi tatapan mata dari Lindong melihat pada dunia kegelapan. Dan ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat suram. Karena Lindong tidak menyangka bahwa tempat ini dipenuhi dengan sebuah keanehan yang tidak bisa dinalar oleh Lindong. Sebuah dunia misterius, sebuah susunan misterius, sebuah peti mati batu misterius, dan kemudian seorang pria misterius yang terbaring di dalam peti. Hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang diharapkan untuk dilihat oleh Lindong. Ketika menyadari hal ini, Lindong segera menarik nafas dalam-dalam. Dia pun menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sebelum pada akhirnya Lindong berbalik untuk segera menuju kolam magma dan keluar dari tempat ini. Namun sesaat setelah Lindong membalikkan tubuhnya, ekspresi di raut wajahnya berubah dalam sekejap saja. Karena pada saat ini Lindong telah melihat sebuah cahaya putih tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuhnya. Dan hal itu adalah batu jimat misterius yang sekarang telah terbang keluar menjauhi Lindong, kemudian menuju ke peti mati berwarna merah yang ada di tengah-tengah danau magma. Ketika melihat hal ini, kengerian pun terlintas di raut wajah dari Lindong. Dan tatapan mata Lindong benar-benar terlihat ketakutan. Batu jimat leluhur yang telah berubah menjadi cahaya putih kali ini benar-benar merobek kegelapan. Dan hal itu langsung menuju peti mati yang mengambang di tengah-tengah danau lava. Adegan yang sangat mendadak ini membuat Lindong benar-benar sangat kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa batu jimat leluhur yang selama ini diam-diam tinggal di dalam tubuhnya kali ini benar-benar bertindak dengan cara yang cukup aneh. Ketika mengetahui hal ini, tiba-tiba saja Lindong berusaha menarik kembali batu jimat yang telah terbang keluar. Namun kendali dari Lindong tidak berguna sama sekali. Karena pada saat ini, batu jimat leluhur sudah benar-benar berjarak sangat dekat dengan peti mati yang berada di tengah danau lava. Dalam sekejap saja, membuat ekspresi di wajah Lindong menjadi sangat pucat. Tidak lama kemudian Lindong melihat bahwa jimat batu leluhur kali ini benar-benar telah melayang di atas peti mati batu. Dan keringat dingin mulai menetes keluar dari dahi Lindong. Namun kali ini Lindong tidak berani melakukan gerakan sedikit apapun. Karena Lindong benar-benar takut
dengan pria berambut merah yang ada di dalam peti. Ketakutan ini dikarenakan Lindong tidak tahu apakah pria itu sebenarnya sudah mati atau masih hidup. Jika sampai sang pria itu terbangun, kemungkinan nyawa Lindong akan dalam bahaya. Dan yang dilakukan Lindong saat ini hanyalah terdiam untuk mengamati batu jimat leluhur yang telah mengambang di atas peti mati. Meskipun sebuah kecemasan telah muncul di dalam hati Lindong, tapi hal itu membuat Lindong tidak bisa berbuat apapun. Di sisi lain, Lindong juga menyadari tentang asal-usul dari batu jimat leluhur. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Lindong meninggalkan batu itu di tempat ini dan melarikan diri sendirian. Di bawah tatapan mata dari Lindong, tiba-tiba saja batu jimat leluhur mengeluarkan cahaya putih, dan hal itu segera menutupi tubuh dari pria berambut merah yang berada di dalam peti. Melihat adegan ini, Lindong pun semakin ketakutan karena dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh batu jimat leluhur. Di dalam benak Lindong, mungkinkah batu jimat leluhur saat ini benar-benar berencana untuk membangunkan pria misterius yang berambut merah itu? Sambil melihat pria berambut merah yang ada di dalam peti mati, kali ini energi Yuan juga telah disebarkan di dalam tubuh Lindong karena dia ingin mengantisipasi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Namun pada saat cahaya putih sudah menutupi seluruh tubuh dari pria berambut merah, sesuatu yang ditakutkan oleh Lindong sebenarnya tidak terjadi karena pria berambut merah itu benar-benar tidak membuka matanya dan dia masih tidur dengan tenang di dalam peti matinya. Bahkan formasi sungai lava yang ada di tempat ini juga tidak aktif, dan hal itu membuat hati dari Lindong yang tadinya tegang kali ini bisa sedikit rileks. Tidak lama kemudian Lindong pun melihat sebuah cahaya merah yang kecil tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh pria berambut merah, dan akhirnya hal itu berhenti di samping batu jimat leluhur. Segera setelah itu, batu jimat leluhur menarik cahaya merah dan dia pun segera berbalik lalu bergegas kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan pada saat ini, cahaya merah kecil dengan santai melayang-layang di hadapan Lindong. Hal itu membuat Lindong benar-benar tercengang ketika dia melihat adegan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, pada akhirnya Lindong mengulurkan tangannya dan dia mulai memegang cahaya merah yang kali ini telah mendarat di tangan Lindong. Setelah berada di dalam genggaman tangan dari Lindong, cahaya merah kali ini dengan cepat berubah menjadi token merah yang menyala. Perasaan hangat kini dirasakan oleh Lindong ketika dia memegang token merah itu. Dan pada saat ini, token yang berada di tangan Lindong sangat sederhana dan dia tidak memiliki pola yang aneh. Namun di dalam token ini, Lindong bisa merasakan sebuah kekuatan agung dan kuno yang tidak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, Lindong membalikkan token yang ada di tangannya. Dia pun melihat bagian depan dari token merah ini, dan di sana terukir sebuah kata yang bertuliskan api. Dari kata-kata ini, Lindong bisa merasakan sebuah kekuatan yang cukup misterius, dan hal itu membuat Lindong bergumam, sebenarnya apa benda ini? Karena Lindong bisa merasakan sebuah energi yang tampak menakutkan terkandung di dalam token. Namun saat ini, Lindong tidak bisa mengaktifkan token ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggeleng-gelengkan kepalanya dan dengan hati-hati menyimpan token berwarna merah. Karena objek ini adalah sesuatu yang telah dipanggil oleh batu jimat leluhur, dan mungkin itu akan sangat berguna di masa depan. Setelah menyimpan token berwarna merah ke dalam lengan bajunya, Lindong sekali lagi melirik pada pria berambut merah yang masih tertidur di dalam peti matinya. Hingga saat ini, Lindong merasa bahwa pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk terbangun, dan tampaknya dia tidak bisa mendeteksi pergerakan dari batu jimat leluhur yang telah mengambil token misterius dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat Lindong linglung dalam waktu yang cukup lama sebelum pada akhirnya Lindong menggaruk kepalanya. Karena Lindong benar-benar tidak habis pikir, batu jimat leluhur akan sekali lagi membawa sebuah benda misterius. Dan masalah ini benar-benar cukup membingungkan untuk seorang Lindong, karena sampai detik ini Lindong tidak bisa memahami benda kuno yang merupakan batu jimat leluhur.
Dari situasi apa yang telah dilihat Lindong saat ini, kemungkinan batu jimat leluhur memiliki keterkaitan dengan pria misterius berambut merah. Jika tebakan Lindong benar, kemungkinan pria berambut merah ini juga merupakan eksistensi yang telah hidup di zaman kuno. Lindong yang masih berdiri di tempat ini dengan bingung. Dia tidak membiarkan pikirannya memikirkan sesuatu yang liar. Pada akhirnya, Lindong segera menggeleng-gelengkan kepalanya dan dia tidak ingin mengetahui lebih lanjut siapa pria berambut merah. Yang kemudian Lindong pun bergumam, lebih baik aku segera pergi dari tempat ini. Meskipun situasi terburuk pada saat ini belum terjadi, namun Lindong memang benar-benar ketakutan dengan dunia misterius yang ada di tempat ini, dan dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal lebih lama. Setelah itu tubuh dari Lindong segera berbalik dan dia melarikan diri menuju lingkaran cahaya yang ada di belakangnya. Setelah Lindong meninggalkan tempat ini, sekali lagi dunia kegelapan yang misterius menjadi sangat hening, dan pria berambut merah di dalam peti mati juga masih terbaring dengan damai di atas danau lava. 10 jarinya pada saat ini telah disilangkan di depan dadanya, sementara tekanan yang samar-samar juga telah terpancar dari dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian dunia kegelapan yang ada di tempat ini tiba-tiba saja bergetar, dan suara rantai yang terbuat dari logam dalam sekejap saja telah muncul. Segera setelah itu membuat ruang di tempat ini menjadi semakin bergetar dengan hebat, dan sebuah suara auman tiba-tiba saja terdengar dari kegelapan. Tidak lama kemudian, sebuah sosok berwarna hitam gelap kali ini telah terlihat. Sosok itu segera melemparkan tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki yang kemudian merobek kegelapan, dan hal itu berusaha meraih peti mati batu yang berada di tengah-tengah danau lava. Namun pada akhirnya, formasi lava besar yang ada di tempat ini memberikan pemberontakan dengan ledakan yang sangat keras, dan hal itu langsung menghantam telapak tangan hitam raksasa sebelum berhasil menyentuh danau lava. Dari hantaman itu membuat dunia kegelapan di tempat ini bergetar terus-menerus, dan cahaya-cahaya merah yang mengerikan kini segera keluar saat sungai lava di tempat ini mengalir ke bawah. Barulah pada saat itu sebuah formasi lava yang benar-benar besar sebenarnya telah terhubung ke rantai hitam raksasa yang tidak terhitung jumlahnya. Rantai-rantai ini benar-benar ditutupi simbol yang sangat rumit. Sebuah lava yang panas segera mengalir mengikuti rantai. Dalam sekejap saja membuat rantai hitam berubah menjadi merah, yang pada saat ini sebenarnya rantai itu sedang mengikat sosok hitam yang telah mengeluarkan tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki. Tidak lama kemudian sebuah pekikan suara yang sangat menyedihkan kini telah terdengar dari kegelapan yang tidak berujung. Sebuah tangan hitam raksasa terus berjuang, tapi pada akhirnya tidak mampu melarikan diri dari ikatan rantai itu, dan dengan cepat kini telah berubah serta menyusut menjadi ukuran kecil, kemudian tertarik ke dalam kegelapan yang menakutkan. Sementara suara raungan yang tidak tertahankan terus bergema di dunia kegelapan misterius ini, dan sekali lagi formasi sungai lava kini telah berubah menjadi cukup tenang setelah dia memaksa tangan raksasa kembali ke tempatnya. Dan di sisi lain peti mati batu berwarna merah masih mengapung dengan tenang di atas danau lava, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Bahkan mata dari pria berambut merah yang ada di dalamnya juga masih tertutup rapat. Namun pada saat ini cahaya merah tiba-tiba saja melintas di wajahnya yang cukup tampan, sementara jari yang ada di dadanya sedikit demi sedikit tampak bergetar dengan lembut. Meskipun hal ini terjadi, tapi pria berambut merah itu masih tidak terbangun. Yang kemudian sang pria pun pada saat ini mengeluarkan suara yang cukup serak. Tablet api surgawi kuno telah diambil. Aura dari batu leluhur, apakah dia juga terluka parah? Bocah itu
juga memiliki aroma dari guru es pada dirinya. Apakah saat ini guru es benar-benar telah melewati reinkarnasinya? Setelah suara rendah itu bergema di tempat ini, tidak lama kemudian hal itu segera menghilang dan dunia kegelapan berubah menjadi keheningan. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong yang pada saat ini telah keluar dari dalam dunia kegelapan. Dia pun berdiri di tepi kolam batu lava, dan tiba-tiba saja formasi merah yang ada di tempat ini sekali lagi telah diaktifkan ketika merasakan kehadiran dari Lindong. Banyak garis-garis merah bercahaya dengan kekuatan penghancur pada saat ini sekali lagi ditembakkan dan mengarah pada tubuh Lindong. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong berubah dalam sekejap. Yang kemudian hal itu membuat Lindong berkata, "Kenapa hari-hariku sial sekali? Aku tidak bisa pergi kali ini. Formasi ini benar-benar membuatku pusing." Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja suara dengungan pun terdengar. Dan kali ini, token merah telah keluar dari dalam tas Qian Kun milik Lindong. Hal itu segera memancarkan sebuah cahaya yang benar-benar terang, dan sinar-sinar cahaya berwarna merah yang akan menyerang tubuh Lindong. Hal itu segera berubah dan menghilang ke dalam ketiadaan. Pada akhirnya, formasi yang ada di tempat ini juga berkedip-kedip dan berangsur-angsur menjadi sangat tenang. Ketika melihat adegan ini, Lindong benar-benar tercengang. Setelah itu dia menoleh pada token merah yang telah mengambang di depannya. Hal itu membuat Lindong berkata, sepertinya benda ini memang benar-benar mampu menghentikan formasi untuk menyerang pemiliknya. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengulurkan tangannya dan dia kembali mengambil token berwarna merah yang ada di hadapannya. Kali ini, Lindong benar-benar cukup santai ketika melihat formasi tidak menyerangnya kembali. Dan kemudian, Lindong mengambil posisi duduk di samping kolam batu lava. Dia pun segera mengepalkan tangannya, dan buah roh misterius kehidupan dalam sekejap saja telah muncul. Karena Lindong pada saat ini merasa bahwa formasi di tempat ini bisa melindunginya, maka Lindong akan melakukan pelatihan di tempat ini. Hal itu membuat Lindong mengatakan, "Aku akan segera menerobos ke tahap kehidupan mendalam di tempat ini. Karena itu adalah sebuah kekuatan yang telah aku rindukan." Cerita kemudian berpindah pada kelompok dari klan Gu yang kali ini telah mendirikan tenda di sekitar danau roh misterius. Pada saat ini, para anggota dari klan Gu menjaga tempat ini dengan cukup ketat. Hal itu mereka lakukan adalah untuk melindungi Guyan yang sekarang sedang berlatih dan mencoba menerobos ke dalam tahap kehidupan mendalam. Tubuh dari Guyan sendiri telah duduk dengan tenang di atas batu yang berada di belakang perkemahan. Sebuah fluktuasi energi Yuan yang tidak terbatas juga telah terpancar dari dalam tubuh Guyan. Dan para anggota dari klan Gu, mereka terus-menerus mengawasi tempat ini, sesekali sambil mengobrol dengan suara yang cukup rendah. Tidak lama kemudian, Gu Ying pun memberikan komentar iri ketika dia melihat ke arah Guyan yang sedang berlatih. Kekuatan Yuan yang berasal dari dalam tubuh kakak Guyan semakin kuat. Aku pikir tidak akan lama lagi dia akan segera menembus ke dalam tahap awal kehidupan mendalam. Dan seorang anggota klan Gu yang ada di samping Gu Ying, dia pun segera menimpali. Jika kakak perempuan Guyan benar-benar mampu menerobos ke tahap awal kehidupan mendalam, maka klan Gu kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan kemenangan selama pertemuan bela diri kali ini. Dan orang yang lainnya juga langsung menimpali. Benar, kakak laki-laki Gu Yuntian dan juga kakak perempuan Gu Mengqi, mereka pada saat ini telah berada di tahap awal kehidupan yang mendalam. Jika kakak Guyan berhasil bergabung dengan barisan mereka, maka klan Gu kita tidak akan memerlukan bantuan eksternal untuk mengikuti pertemuan bela diri kali ini. Dan seseorang yang lainnya kemudian dia menimpali. Namun menjadi terlalu optimis itu juga merupakan sesuatu yang tidak baik, karena 4 klan yang lainnya juga tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi klan Sentu, mereka benar-benar tangguh. Setelah memenangkan pertemuan bela diri sebelumnya, nama Asura Besi Sen 7 menjadi terkenal
di seluruh wilayah laut angin surga. Dan aku pernah mendengar bahwa Sen 7 kali ini sebenarnya telah berhasil menembus tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Pemuda itu benar-benar monster. Mendengar kata-kata ini, anggota yang lainnya pun langsung mengatakan benar. Dan di sisi lain, dari klan Wei juga ada Wei Shen. Dia pada saat ini telah berada di puncak tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Wei Song. Dan sepertinya pertemuan bela diri kali ini akan menjadi sangat seru. Pada saat beberapa anggota dari klan Gu saling berbisik dan mengobrol, kali ini Guya duduk di samping danau. Tatapan matanya terus melihat ke arah danau yang tidak memiliki riak sedikit pun. Dan pada saat ini sebuah kekhawatiran telah muncul di dalam hati Guya. Tindakan yang dilakukan oleh Guya ini sebenarnya diketahui oleh Gu Ying yang berada di belakangnya. Dengan melipat tangan ke belakang, Gu Ying sedikit tersenyum. Lalu dia berkata, "Guya, kamu tidak perlu khawatir. Lindong tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika dia menemui bahaya di dasar danau, aku yakin hal itu tidak akan bisa melukai Lindong." Mendengar kata-kata dari Gu Ying, Guya pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menjawabnya dengan ragu-ragu. Tapi kakak Lindong sudah berada di dalam danau ini selama setengah bulan. Mendengar ucapan dari Guya, Gu Ying pun segera menimpali. Pada saat ini, akan lebih baik kita menunggu dengan tenang. Selain itu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kamu benar-benar merasa tidak nyaman ketika kakak Guya telah berhasil dalam pelatihannya, kamu bisa segera menemuinya, kemudian meminta bantuan untuk melakukan pencarian pada Lindong. Mendengar ucapan dari Gu Ying, dengan ragu-ragu, Guya pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah kalau begitu, mari kita tunggu lebih lanjut." Waktu pun terus berlalu, dan dalam sekejap saja, 1 bulan pun sudah terlewati. Dalam periode waktu ini, Lindong masih tidak menunjukkan jejak untuk segera keluar dari dasar danau. Hal ini membuat beberapa anggota dari klan Gu memiliki keraguan di dalam hati mereka. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini, apalagi berani turun ke danau dan melakukan pencarian pada Lindong. Ketika orang-orang dari klan Gu memikirkan hal ini, tiba-tiba saja sebuah kegembiraan segera terlintas di raut wajah mereka. Karena pelatihan dari Guyan kali ini benar-benar telah diakhiri. Yang kemudian, beng-beng, gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang tidak terbatas terpancar secara gila-gilaan dari dalam tubuh Guyan. Tekanan dari kekuatan Yuan itu membuat beberapa anggota dari klan Gu yang ada di sekitarnya menunjukkan sebuah kegembiraan. Jelas mereka sangat mengerti bahwa tanda-tanda ini artinya adalah Guyan telah berhasil melakukan terobosan. Tidak lama kemudian tekanan Yuan terus meningkat, dan beberapa anggota klan Gu yang ada di dekat Guyan tidak memiliki pilihan lain selain menjauh dari tempat itu. Karena mereka bisa merasakan sebuah kekuatan dan juga tekanan yang menakutkan. Tekanan itu pun berlangsung selama beberapa menit, sebelum pada akhirnya kekuatan Yuan yang tidak terbatas kembali ditarik masuk ke dalam tubuh Guyan dengan kecepatan tinggi. Dan hal itu membuat kekuatan Yuan dari Guyan kali ini benar-benar telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah keheningan yang cukup aneh kini berlangsung selama beberapa detik di tempat ini. Dan tiba-tiba saja mata dari Guyan yang tertutup rapat selama 1 bulan kali ini telah terbuka. Pada akhirnya, bung! Begitu Guyan membuka matanya, sebuah aura yang sangat tirani meledak dari dalam tubuhnya. Dan hal itu menimbulkan gelombang raksasa yang seolah-olah bisa menutupi langit di permukaan danau tempat ini. Bahkan air yang ada di danau tiba-tiba saja meledak ke atas dan kembali turun seperti badai. Tidak lama kemudian, sebuah kegembiraan terpancar dari raut wajah Guyan, karena sebenarnya dia pada saat ini telah berhasil menembus ke tahap awal dari kehidupan mendalam.
Tidak lama kemudian murid-murid dari klan Gu yang ada di sekitarnya dengan cepat mereka berkerumun dan mendekati ke arah Guyan, yang kemudian mereka pun mengucapkan selamat. Selamat kakak Guyan, kamu telah berhasil menembus tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Mendengar kata-kata ini, sebuah senyuman segera muncul di raut wajah cantik dari Guyan. Dia pun segera menganggukkan kepalanya, sebelum pada akhirnya tatapan mata dari Guyan melihat ke arah danau. Dengan sedikit heran, dia pun bertanya, apakah Lindong belum keluar? Mendengar ucapan dari Guyan, kali ini Guya segera menganggukkan kepalanya dan dia berkata, iya, kakak Lindong telah berada di dalam danau ini selama 1 bulan, dan selama periode ini tidak ada aktivitas apapun. Kakak Guyan, apakah kamu ingin turun dan mencari kakak Lindong? Mendengar kata-kata dari Guya, Guyan pada saat ini merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, mari kita tunggu sebentar lagi. Lindong itu memiliki banyak trik di dalam lengan bajunya, dan dia pasti tidak akan mengalami kecelakaan dengan mudah. Jika dia memiliki rencananya sendiri untuk berada di dalam danau, dan kemudian aku secara tidak sengaja mengejutkannya, hal itu akan menjadi sesuatu yang buruk untuk Lindong. Mendengar ucapan dari Guyan, pada saat ini Guya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian Guyan melihat ke arah Guying, lalu dia bertanya, apakah ada kabar lain yang terjadi selama ini? Guying pun segera menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengepalkan tangan, dan sepotong batu giok berwarna merah muncul dalam sekejap saja. Hal itu dilakukan Guying sambil berkata, kami telah menerima transmisi roh Yuan dari klan Gu, namun kita semua tidak berani membukanya dan menunggu dibuka oleh kakak Guyan. Mendengar hal itu, Guyan segera mengangkat alisnya lalu mengatakan transmisi roh Yuan. Segera setelah itu, Guyan mengambil batu giok berwarna merah. Dia pun menggenggam dengan tangannya, dan dengan kekuatan pikiran, Guyan pada saat ini membaca pesan yang ada di dalamnya. Dalam sekejap saja, pesan itu membuat wajah dari Guyan menjadi terlihat marah dan berubah sedingin es. Guying dan juga yang lainnya pada saat ini melihat perubahan ekspresi di wajah Guyan. Tiba-tiba saja dia berkata, kakak Guyan, ada apa? Kakak Yuntian kali ini telah terluka oleh seseorang. Mendengar kata-kata dari Guyan, kegemparan segera terjadi di antara murid-murid dari klan Gu di tempat ini. Wajah mereka berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian berkata, apa? Kakak Yuntian sebenarnya terluka parah. Dia memiliki kekuatan yang hampir menyentuh tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Siapa yang bisa melukai kakak Yuntian sampai seperti itu? Mendengar perkataan ini, sambil mengepalkan tangannya, Guyan pun berkata, hal itu mungkin dilakukan oleh orang-orang dari klan Wei. Karena pada saat ini Guyan teringat dengan apa yang dikatakan Wei Song sebelum dia pergi. Ternyata klan Wei telah melakukan rencana buruk untuk melukai Gu Yuntian. Di sisi lain, Guying pun segera berteriak dengan marah. Orang-orang dari klan Wei itu, mereka benar-benar tercela. Jika kakak Yuntian menderita luka parah, klan Gu kita telah kehilangan seorang ahli dalam mengikuti pertemuan bela diri kali ini. Klan Wei itu, mereka pasti dengan sengaja melakukan penyerangan ini. Guyan yang mendengar ucapan dari Guying, alisnya pun berkedut, lalu dia bergumam, jika kakak Yuntian tidak bisa berpartisipasi, akan sulit bagi klan Gu kita mencapai hasil yang baik di dalam pertemuan bela diri kali ini. Dan seseorang anggota dari klan Gu tiba-tiba saja berkata dengan ragu-ragu, kakak Guyan, berbagai klan pada saat ini telah mengundang seseorang untuk menjadi pembantu eksternal mereka di dalam pertemuan bela diri. Dan kali ini, klan Gu kita belum mengundang siapapun. Mendengar kata-kata itu, Guyan segera menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dan dia kali ini mengatakan pertemuan bela diri akan dimulai dalam waktu kurang 1 bulan. Selama periode waktu ini, aku benar-benar khawatir tidak bisa menemukan seorang pembantu eksternal yang bisa diandalkan. Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Guyan melihat para anggota dari klan Gu yang kali ini mereka semua telah melihat ke arah danau di tempat Lindong berada. Yang kemudian salah seorang anggota klan Gu pun berkata, Lindong adalah pilihan yang bagus untuk misi ini. Jika kita bisa meminta bantuannya,
dia mungkin bisa menggantikan kakak Yuntian. Mendengar ucapan itu, hati dari Guyan sedikit bergetar. Setelah itu, dia pun tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dan Guyan kini berkata, Lindong hanya memiliki hubungan kerja dengan kita. Mengingat karakternya, aku khawatir tidak akan mudah untuk mengundangnya menjadi pembantu eksternal dari klan Gu kita. Sementara Guying, dia pun langsung menimpali. Lindong memang tidak suka mencari masalah. Dan bagaimanapun juga, dia adalah orang yang akan bertindak dengan praktis. Jika kita bisa meyakinkan Lindong dengan memberikan beberapa keuntungan, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan bantuannya. Hal itu membuat Guyan berkata, keuntungan apa yang akan kita berikan pada Lindong? Mendengar ucapan dari Guyan, kali ini Guying, dia segera mengatakan, pihak keluarga yang memenangkan pertemuan bela diri akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan. Aku tidak percaya bahwa Lindong akan melakukan penolakan jika dibujuk dengan cara seperti ini. Lagi pula, di wilayah Laut Angin Surga, banyak orang yang benar-benar ingin masuk ke dalam menara kekacauan. Namun selama ini menara kekacauan telah dijaga oleh 5 klan besar. Dan setiap tahunnya, hanya 3 orang yang bisa memasukinya. Pertemuan bela diri ini sebenarnya adalah metode untuk menentukan keluarga mana yang akan memiliki 3 kuota. Mendengar perkataan dari Guying, tiba-tiba saja Guyan mengernyitkan alisnya. Lalu dia mengatakan, 3 kuota itu sangat terbatas, tapi manfaatnya juga sangat besar. Aku tidak tahu apakah menggunakan cara ini benar-benar efektif untuk melakukan bujukan pada Lindong. Karena aku tahu Lindong adalah orang yang benar-benar keras kepala. Dan tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan kembali melihat ke arah danau di tempat Lindong berada sambil mengatakan, kita akan menunggu di tempat ini sampai Lindong keluar. Pada saat itu, aku akan mencoba membujuknya dengan cara ini. Jika dia tertarik, maka kita akan bisa mengundangnya menjadi pembantu eksternal untuk klan Gu kita. Tapi jika dia tidak tertarik, kita semua akan memikirkan cara lain. Mendengar kata-kata dari Guyan, Guying, serta orang-orang dari anggota klan Gu di tempat ini hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar mau menjadi pembantu eksternal dari klan Gu dengan iming-iming bisa memasuki menara kekacauan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 12 episode 36. Oke lah, gak usah banyak mang-bing-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Waktu berlalu terlalu cepat di alun-alun merah yang berada di bawah kedalaman danau. Dan pada saat ini Lindong, dia masih duduk terdiam di samping kolam batu magma. Fluktuasi energi Yuan terus terpancar dari dalam tubuhnya. Dan hal itu juga diiringi dengan suara gemuruh yang rendah serta bergema. Tiba-tiba saja mata dari Lindong yang selama ini tertutup rapat, dia pun membuka matanya. Lindong sedikit mengepalkan tangan, lalu dia bergumam, aku telah berada di puncak 9 nirwana. Karena dengan bantuan bara misterius kehidupan, Lindong sekarang telah mencapai puncak 9 nirwana dalam waktu 1 bulan. Meskipun kecepatan ini sudah cukup baik, tapi Lindong masih belum puas dengan kekuatannya saat ini. Karena level yang ingin dicapai Lindong adalah benar-benar menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Yang sebelumnya Lindong pernah bertemu dengan beberapa ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam. Secara alami, Lindong merasakan kekuatan besar dari mereka. Dan hal itu membuat Lindong cukup kesulitan ketika dia merasakan pertarungan dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam. Karena energi kehidupan yang ada di dalam tubuh mereka yang telah bergabung dengan energi Yuan, maka hal itu membuat energi Yuan dari seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam jelas jauh melampaui daripada seorang yang berada di tahap nirwana. Dan kekuatan Yuan yang melimpah seperti itu sudah cukup untuk berurusan dengan seorang nirwana ke-9 biasa sampai dia mati. Selain itu, energi kehidupan yang ada di dalam tubuh mereka juga bermanfaat untuk sebuah pemulihan dari cedera.
Bahkan jika seseorang kehilangan anggota tubuhnya dengan energi kehidupan ini, hal itu masih bisa diregenerasi dengan cepat. Dengan kata lain, energi kehidupan benar-benar cocok untuk menyembuhkan luka dari seseorang yang telah terluka di dalam pertarungan. Dan Lindo yang kali ini berada di wilayah Laut Iblis Kekacauan, dia benar-benar tahu bahwa tempat ini adalah wilayah yang sangat kejam dan tidak bisa dibandingkan dengan wilayah Swan Timur. Jika di tempat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, kemungkinan Lindong tidak akan pernah menemukan batu simbol yang lain. Dan kelangsungan hidupnya di tempat ini juga harus dipertanyakan jika Lindong ingin berkeliaran sendirian. Oleh karena itu, pada saat ini Lindo berpikir sebelum dia melakukan pengembaraan, dia harus bisa memastikan bahwa kekuatannya sudah naik di tahap kehidupan yang mendalam. Begitu dia mencapai tahap ini, maka Lindo tidak akan takut jika dia harus berhadapan dengan seseorang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan atau bahkan tingkat sempurna. Meskipun kemungkinan Lindo tidak bisa mengalahkan mereka, tapi hal itu bukan sesuatu yang sulit jika Lindong ingin melarikan diri. Oleh karena itu, menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam adalah sesuatu yang penting kali ini. Dan tentu saja, Lindong sangat jelas tentang tingkat kesulitan untuk bisa menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Bahkan Guyan, yang awalnya berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam, dia masih harus mengandalkan buah roh misterius untuk bisa menerobos ke level itu. Dan pada saat ini, kekuatan dari Lindong benar-benar berbeda dari seorang Guyan. Jika gadis itu dimulai dengan setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam, tapi Lindong dimulai dengan tahap nirwana ke-9. Bahkan hanya dengan mengandalkan buah roh misterius kehidupan, kemungkinan hal seperti itu masih akan sangat sulit jika Lindong ingin menaikkan levelnya. Pada saat Lindo mengetahui fakta ini, tiba-tiba saja dia pun mengepalkan tinjunya dan buah roh misterius kehidupan yang lainnya ini segera muncul di tangan Lindong. Pada awalnya, Lindong hanya memiliki 3 buah roh misterius kehidupan. Satu diserahkan pada Guyan, satu lagi diserahkan pada Guya, dan yang satu lagi sudah dia pakai. Sementara yang ini adalah buah roh misterius kehidupan yang berada di tangan Raja Ular Botak. Karena orang itu sudah meninggal, maka Lindong akan menggunakan harta ini untuk dirinya sendiri. Tatapan mata dari Lindong melihat pada buah roh misterius kehidupan yang ada di genggaman tangannya, sebelum pada akhirnya Lindong melakukan lambaian tangan dan botol giok berwarna hijau segera muncul di tangan yang lainnya. Di dalam botol itu ada cairan kental berwarna hijau tua yang perlahan mengalir, sementara energi kehidupan yang sangat besar juga terpancar dari dalamnya. Karena ini adalah serum kelahiran spiritual inti yang telah diperoleh Lindong di dalam kolam batu magma. Lindong pun memandangi 2 benda yang ada di tangannya. Lalu dia berkata, "Aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa menerobos dengan mengandalkan 2 harta karun besar ini." Tidak lama kemudian Lindong pun memiringkan botol giok yang ada di tangannya, dan 1 tetes serum kelahiran spiritual inti kini segera keluar dari dalam botol. Dan Lindong hanya bisa mendapatkan 8 tetes saja. Namun energi ki yang terkandung di setiap tetesnya benar-benar melampaui buah roh misterius kehidupan. Pada saat ini setetes serum kelahiran spiritual inti telah melayang di telapak tangan kiri Lindong, sementara buah roh misterius kehidupan masih berada di tangan kanannya. Energi yang tidak terbatas dan juga murni yang terpancar dari 2 benda itu membuat raut wajah Lindong terlihat menjadi cukup merah. Lindong yang tidak ingin menunggu waktu lama, dia pun segera menutup matanya. Dan pada saat ini, sebuah benang-benang hitam mulai muncul dari telapak tangan Lindong. Hal itu segera mengunci kedua benda yang ada di tangannya. Ketika terlilit oleh benang-benang hitam, kekuatan pelahap juga dikeluarkan dari benang-benang itu, dan pada akhirnya melahap semua energi kehidupan yang ada di dalam buah roh misterius kehidupan dan juga 1 tetes serum kelahiran spiritual inti. Kemudian energi itu pun ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong secara gila-gilaan. Bahkan pada saat ini tubuh dari Lindong sendiri sedikit bergetar dan cahaya hijau segera dia keluarkan dari dalam tubuhnya supaya bisa mengurangi dampak dari energi tidak terbatas yang cukup menakutkan ini.
Ketika tubuh dari Lindong menerima energi yang tidak terbatas, auranya secara perlahan benar-benar meningkat dalam tingkat yang cukup mengejutkan, dan sebuah keheningan juga masih berlalu di tempat ini. Waktu pun berlalu dengan cepat di dalam keheningan, dan dalam sekejap mata pada saat ini 1,5 bulan telah benar-benar berlalu. Dalam waktu ini sosok dari Lindong masih dengan tenang duduk di samping kolam batu magma, dan aura di dalam tubuhnya benar-benar terasa tirani. Kelimpahan kekuatan Yuan juga telah sebanding dengan seseorang yang telah berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam. Namun level seperti ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Lindong, karena apa yang benar-benar dia inginkan adalah menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Dan tidak lama kemudian, dong, sebuah raungan yang rendah kini terdengar di dalam hati Lindong. Karena kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba saja bangkit secara otomatis, dan semua kekuatan Yuannya melonjak ke dalam meridian di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu berubah menjadi arus energi Yuan yang tidak terbatas. Mereka pun beredar dan melewati semua meridian Lindong seperti naga yang berkelok-kelok. Hal itu juga membawa suara auman. Pada akhirnya, peng, energi itu pun langsung bertabrakan dengan dantian Lindong. Pada saat tabrakan ini, tubuh fisik Lindong benar-benar gemetaran secara gila-gilaan. Gelombang fluktuasi energi yang aneh terpancar dengan cepat dari dalam tubuh Lindong. Dan di bawah fluktuasi energi ini, daging di dalam tubuh Lindong sebenarnya mulai menggeliat. Tidak lama kemudian seutas energi berwarna putih tiba-tiba saja mulai muncul dari lokasi tabrakan. Dan ketika energi putih ini muncul, kekuatan Yuan yang berputar di dalam tubuh Lindong segera berubah menjadi lebih damai. Sebelum pada akhirnya hal itu berkumpul secara bersama-sama dan terlihat seperti bintang-bintang yang telah berkerumun di sekitar bulan. Energi Yuan di dalam tubuh Lindong mulai dengan hati-hati menyerap untaian energi putih yang seperti bintang-bintang ini. Dan sekarang Lindong bisa langsung merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tampak meningkat secara drastis dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal itu membuat semua meridian di dalam tubuh Lindong membengkak, bahkan sampai Lindong merasakan sakit. Namun hal itu tidak membuat Lindong bingung. Yang ada malah perasaan senang, karena dia tahu bahwa untaian energi putih merupakan energi kehidupan yang telah disempurnakan oleh tubuhnya. Hal itu membuat Lindong pun bergumam dalam hati, ini adalah energi kehidupan milikku. Penguatan dari kekuatan roh Yuan dengan kekuatan pikiran, kekuatan Yuan milik Lindong secara gila-gilaan pada saat ini mengalir dengan cepat menuju dantiannya. Dan hal itu segera dia tuangkan ke dalam roh Yuan yang telah duduk di atas cincin naga Yuan. Tubuh kecil dari roh Yuan milik Lindong pada saat ini menerima semua kiriman kekuatan Yuan, dan hal itu diserap dengan habis. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dari roh Yuan milik Lindong mulai tumbuh semakin terang. Sementara tubuh dari roh Yuan Lindong juga semakin terlihat jelas bentuknya. Ketika kekuatan Yuan terakhir mengalir ke dalam tubuh roh Yuan milik Lindong, tiba-tiba saja mata dari Lindong yang selama 1,5 bulan ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan sinar cahaya keemasan yang terang kini telah menembus setiap titik yang berada di tubuh Lindong. Dan sebuah perubahan kecil ini juga terjadi di bawah penerangan dari cahaya keemasan. Hal itu membuat Lindong bergumam, aku merasakan bahwa kekuatanku telah tumbuh menjadi lebih kuat. Dan pada saat ini, aura yang benar-benar tirani segera meledak dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu tidak bisa disembunyikan sama sekali, karena pada akhirnya sekarang Lindong telah benar-benar mencapai tahap kehidupan mendalam. Di sekitar danau roh misterius, tenda dari orang-orang klan Gu masih berdiri di tempat itu. Dan pada saat ini, beberapa murid dari klan Gu pun berkumpul. Mereka pun mengobrol dan raut wajahnya tampak terlihat bosan. Sementara tatapan mata mereka terus-menerus mengamati danau yang pada saat ini masih terlihat tenang. Di sisi lain,
Mata indah dari Guyan juga mengamati permukaan danau itu. Lalu dia mengangkat alisnya dan Guyan pun berkata dalam hati, Lindong telah memasuki danau selama lebih dari 1,5 bulan. Tapi dalam periode waktu ini tidak ada aktivitas apapun di danau itu. Dan tiba-tiba saja Guying yang berada di belakang Guyan, dia pun berkata, "Kakak Guyan, kita sudah berada di tempat ini selama 1,5 bulan dan kita tidak memiliki cukup banyak waktu untuk terus-menerus menunggu Lindong karena hanya ada setengah bulan lagi sebelum pada akhirnya pertemuan bela diri 5 klan akan dilakukan. Jika hal ini terus berlanjut, kita mungkin tidak akan bisa mengikuti pertemuan bela diri dalam waktu yang tepat." Guyan yang mendengar ucapan dari Guying, dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya Guyan pun berkata, "Aku akan turun ke danau dan mencari Lindong saat ini." Karena Guyan tidak ingin menyerah demi bisa mendapatkan penolong luar yang potensial seperti Lindong. Mendengar ucapan dari Guyan, hal itu membuat Guying dan juga Guya segera menganggukkan kepala mereka. Tidak lama kemudian tubuh dari Guyan segera melesat ke arah tengah-tengah danau. Dan ketika dia hendak menyelam ke bawah air, tiba-tiba saja mata dari Guyan segera menyipit. Sebelum pada akhirnya dia mengambil langkah mundur dengan cepat. Dan kemudian, beng! Ketika Guyan mengambil langkah mundur ini, air di dalam danau tiba-tiba saja meledak dengan keras. Hal itu membuat semua airnya terangkat ke udara. Dan sesosok manusia segera melintas dengan cepat keluar dari bawah air. Yang kemudian sosok manusia ini segera mendarat di tepi danau roh misterius. Ketika melihat sosok itu, Guya pun langsung berteriak dengan penuh rasa senang, "Kakak Lindong!" Dia pun buru-buru bergegas untuk mendekati Lindong saat ini. Di sisi lain, Guyan juga telah turun dari udara. Tatapan matanya terlihat indah ketika melihat Lindong. Tapi detik berikutnya, raut wajah dari Guyan segera berubah. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan tanpa sadar membuat Guyan langsung berteriak, "Lindong, sebenarnya kamu juga telah menembus ke dalam tahap kehidupan yang mendalam." Ketika suara dari Guyan ini terdengar, sebuah kegembaran muncul di antara murid-murid klanku di tempat ini. Tatapan mata mereka benar-benar kaget ketika melihat ke arah Lindong, serta ekspresi tidak percaya juga terlintas dalam raut wajah mereka. Karena jelas semua orang yang ada di tempat ini mengetahui ketika Lindong memasuki danau, dia hanya berada di tahap 9 nirwana. Meskipun dia memiliki buah roh misterius kehidupan, semua orang sangat yakin bahwa buah itu tidak akan bisa digunakan untuk menembus tahap kehidupan mendalam seperti saat ini. Di sisi lain, Lindong hanya tersenyum ke arah Guyan, lalu dia berkata, "Aku hanya beruntung." Mendengar kata-kata dari Lindong, Guyan pun menatap Lindong dalam-dalam. Dan dia pada saat ini bisa menebak bahwa Lindong telah berada di tahap kehidupan mendalam. Sepertinya dia memang benar-benar bertemu dengan sesuatu yang berada di dasar danau yang membuat kekuatannya naik secara drastis. Dan tidak lama kemudian, Guyan segera menenangkan hatinya yang dipenuhi dengan keterkejutan oleh peningkatan kekuatan Lindong. Dan pada saat ini, Guyan benar-benar merasa senang ketika Lindong sudah berada di tahap kehidupan yang mendalam. Meskipun kekuatan dari Lindong pada saat ini yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal belum stabil, tapi di masa lalu dia sudah mampu bertarung dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal pada saat Lindong masih berada di tahap 9 nirwana. Dan dengan peningkatan kekuatannya saat ini, kemungkinan akan sangat sulit menemukan orang yang berada di tahap kehidupan mendalam untuk bisa melawan Lindong. Guyan pun berpikir, jika dia bisa mengundang Lindong untuk menjadi pembantu luar dari klan Gu mereka, sebuah peluang dari kemenangan di dalam pertemuan bela diri pasti akan segera didapatkan. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum ke arah Guyan dan juga yang lainnya. Lalu dia berkata, "Maafkan aku karena telah menyusahkan kalian selama periode waktu ini." Karena Lindong pada saat ini mengetahui bahwa sepertinya pelatihan dari Guyan telah selesai cukup lama. Dan alasan kenapa mereka tetap tinggal adalah untuk melindungi Lindong. Meskipun ketika berada di dalam danau, Lindong telah menemukan tempat pelatihan yang aman. Tapi pada saat ini, dia masih harus berterima kasih atas niat baik dari orang-orang klan Gu ini.
Guyan pun menatap Lindong dan dia tidak ingin bertele-tele lagi. Sebelum pada akhirnya Guyan berkata, "Lindong, aku punya permintaan untukmu." Mendengar kata-kata dari Guyan, Lindong cukup terkejut. Dia pun tersenyum lalu menjawabnya. "Permintaan apa itu?" Mendengar jawaban dari Lindong yang tidak langsung setuju, Guyan pada akhirnya diam-diam tertawa sebelum dia mulai menjelaskan tentang masalah pertemuan bela diri 5 klan dan keadaan dari Guyun Tian yang telah mengalami cedera serius. Mendengar penjelasan dari Guyan ini membuat Lindong sedikit mengangkat alisnya, lalu dia mengatakan, "Kamu ingin aku menjadi penolong luar dari klan Gumu supaya bisa membantu klanmu itu menjadi juara dari pertemuan bela diri kali ini?" Guyan pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Iya, benar." Pada saat ini Lindong terdiam dengan beberapa pertimbangan sebelum pada akhirnya Lindong memberikan jawaban. "Maaf sekali, ini adalah pertama kalinya aku berada di Laut Iblis Kekacauan dan aku juga tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Karena itu, aku tidak ingin berpartisipasi di dalam pertempuran antara dirimu dan juga 5 klan besar." Jawaban ini didasari oleh pemikiran Lindong yang cukup hati-hati karena dia tahu bahwa 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga ini cukup kuat. Jika Lindong membantu klanku untuk mendapatkan kemenangan, dia pasti akan membuat pihak lain merasa tidak senang. Dan Lindong tidak rela jika dia harus dimusuhi oleh klan-klan di tempat ini. Maka sesuatu yang sangat masuk akal jika Lindong menolak permintaan dari Guyan dan orang-orang klanku ini. Penolakan dari Lindong itu membuat para murid dari klanku merasa sedikit canggung. Namun mereka sudah tidak memiliki ide yang lain. Dan pada saat ini, orang-orang dari klan Guya bisa menggelengkan kepala mereka. Di sisi lain, Guya terus memandangi Lindong. Namun dia juga tidak berkata apapun. Meskipun pada saat ini Guya juga ingin Lindong menjadi penolong luar dari klannya. Tapi gadis cantik itu tidak bisa memaksa Lindong untuk terus menolong mereka. Karena pada saat terakhir Lindong sudah memberikan bantuan kepada klanku ini. Dan jika saat ini klanku terus memaksa Lindong, jelas hal itu adalah sesuatu yang tidak etis. Wajah dari Guyan sendiri saat ini tertawa dengan getir karena dia tahu bahwa Lindong pasti akan melakukan penolakan ini. Namun Guyan yang tidak ingin menyerah, dia pun sekarang mencoba membujuk Lindong dengan sesuatu yang lain. Yang kemudian Guyan berkata, "Lindong, apakah kamu tahu tentang menara kekacauan?" Mendengar kata-kata dari Guyan, Lindong pun sedikit terkejut. Dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Apa itu menara kekacauan?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Guyan pun mulai menjelaskan, menara kekacauan adalah tanah harta karun pelatihan yang telah diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa ada semacam energi penghancuran besar yang terlahir di dalamnya, dan energi ini bisa membersihkan tulang dan juga sumsum. Karenanya memiliki sifat ajaib untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Di bawah pembersihan dari energi kehancuran besar ini, maka seseorang akan dapat benar-benar berubah. Dan banyak ahli sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa memasuki menara kekacauan. Mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong segera mengangkat alisnya lalu dia mengatakan, "Memperkuat tubuh fisik." Setelah mengatakan hal itu, raut wajah dari Lindong masih tetap biasa saja dan tidak menunjukkan banyak minat. Karena bagaimanapun juga, tubuh fisik Lindong pada saat ini benar-benar kuat karena dia mempelajari transformasi tubuh naga hijau. Dan tidak lama kemudian Guyan pun mengulurkan tangannya yang sekarang di dalam genggaman tangan dari Guyan ada sebuah manik-manik batu berwarna kuning tua yang dia lemparkan ke arah Lindong sambil mengatakan, "Ini adalah manik-manik kehancuran besar yang telah aku ambil dari dalam menara kekacauan." Lindong pun segera menangkap manik-manik batu itu, kemudian meletakkannya di telapak tangan. Pada saat ini Lindong merasakan hawa yang cukup dingin dan juga aura kehancuran terpancar darinya. Tiba-tiba saja sebuah pemikiran melintas di benak Lindong, dan pada saat ini energi pelahap pun telah muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap saja energi pelahap itu langsung menyerap kekuatan yang berada di dalam manik-manik batu. Saat berikutnya Lindong bisa merasakan sebuah energi kuno yang benar-benar murni telah mengalir ke dalam tubuhnya.
Setelah munculnya energi ini, cahaya hijau di dalam tubuh Lindong secara otomatis telah menyala dan raungan naga juga terdengar cukup samar. Ketika merasakan hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah karena dia bisa merasakan bahwa transformasi tubuh naga hijau miliknya benar-benar mulai aktif secara otomatis ketika merasakan ada energi kehancuran masuk ke dalam tubuhnya. Dan Lindong kemudian berkata dalam hati, energi penghancuran besar ini memang sangat efektif dalam meredam tubuh seseorang. Ini benar-benar sesuatu yang cukup menakjubkan. Setelah Lindong berkata seperti itu, pada saat ini sebuah kekuatan tarik yang sangat kuat tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh Lindong. Dan dengan paksa, hal itu segera menyerap energi kehancuran besar. Ketika energi ini diserap, cahaya hijau di dalam tubuh Lindong segera keluar dalam jumlah yang banyak. Dan hal itu mencoba merebut kembali energi kehancuran yang telah terserap oleh kekuatan lain. Namun pada saat ini Lindong buru-buru menekan cahaya hijau yang ada di dalam tubuhnya. Raut wajah Lindong segera berubah ketika dia menemukan bahwa kekuatan lain yang telah menyerap energi kehancuran besar sebenarnya adalah batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Hal itu membuat Lindong berkata, apa-apaan ini? Karena selama memiliki batu jimat leluhur, benda misterius itu tidak menunjukkan sebuah aktivitas di dalam tubuh Lindong. Dan ketika dia menemukan energi kehancuran besar pada saat ini benar-benar menunjukkan aktivitasnya. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa sepertinya batu jimat leluhur di dalam tubuhnya benar-benar sangat menginginkan energi kehancuran besar ini. Hal itu membuat Lindong bergumam, batu jimat leluhur sebenarnya sangat menginginkan energi kehancuran ini. Dan pada saat ini, Lindong jelas mengetahui asal-usul dari batu jimat leluhur. Karena itu adalah item milik seseorang yang telah berdiri di puncak zaman kuno. Dan dia adalah leluhur simbol. Dari informasi yang telah diperoleh Lindong ketika berada di dalam tablet kehancuran besar, batu jimat leluhur ini mengalami kerusakan yang serius. Selain itu, roh dari tablet kehancuran besar juga telah menyebutkan bahwa untuk bisa membangkitkan kembali batu jimat leluhur, hal itu tergantung pada keberuntungan Lindong. Dari pemikiran ini saja, Lindong telah membuat kesimpulan, mungkinkah energi kehancuran besar akan menjadi kesempatan yang bagus untuk bisa membangkitkan kembali batu jimat leluhur. Setelah memikirkan hal ini, sebuah kilauan intens kini terpancar di dalam mata Lindong. Detik berikutnya Lindong melihat ke arah Guyan. Sambil tersenyum dia mengatakan, Guyan, bagaimana caraku untuk bisa memasuki menara kekacauan itu? Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, senyum yang tipis kini mulai muncul di raut wajah dari Guyan karena dia benar-benar telah memahami karakter dari Lindong. Jika menara kekacauan tidak bisa menggerakkan hati Lindong, maka klan Gu tidak memiliki harapan untuk meminta bantuan dari Lindong lagi. Namun untungnya sifat keras kepala dari Lindong belum mencapai tingkat yang abnormal. Guyan pun sekarang mulai mengatakan pada Lindong, menara kekacauan itu dilindungi oleh kolaborasi dari 5 klan besar di tempat ini. Dan hal itu hanya dibuka setiap tahun sekali. Namun hanya ada 3 kuota untuk bisa masuk ke dalamnya. Klan yang menjadi juara dari pertemuan bela diri akan menjadi orang yang bisa mendapatkan 3 kuota ini. Mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong pun mengangkat alisnya lalu mengatakan, hanya 3. Itu benar-benar kuota yang sangat langka. Dan kemudian Guyan pun bertanya, Lindong, jika kamu mau membantu klan Goku untuk mendapatkan posisi juara dalam pertemuan bela diri kali ini, maka aku akan membujuk klan Gu kita untuk memberikanmu salah satu dari 3 kuota. Bagaimana? Apakah kamu mau? Lindong pun mengerutkan keningnya sesaat dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan manfaat dan juga dendam antara klan besar ini. Namun karena batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuhku tidak punya pilihan lain selain aku mengikuti kompetisi.
Meskipun kekuatanku pada saat ini belum terlalu besar, tapi demi bisa membangkitkan batu jimat leluhur, segalanya akan kulakukan. Karena benda ini pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa untukku di masa depan nanti. Karena selama ini Lindong benar-benar tidak menemukan cara untuk bisa membangunkan batu jimat leluhur. Karena ini merupakan kesempatan yang cukup baik, maka Lindong tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah merenung cukup lama, Lindong pada saat ini benar-benar bersemangat ketika dia membayangkan bahwa batu jimat leluhur di masa depan bisa dibangkitkan. Kali ini tatapan mata dari Lindong menjadi cukup tajam. Dia pun dengan kuat menggertakkan giginya. Dan kemudian Lindong berpikir bahwa para ahli yang berada di Laut Iblis Kekacauan memang sangat banyak. Dan di tempat ini jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan wilayah Suan Timur. Jika Lindong masih berusaha untuk mencari batu simbol yang kedua, kemungkinan dia akan mengalami pertempuran yang sengit. Dan pertempuran hebat seperti itu tidak akan sama dengan pertempuran yang dilakukan Lindong sebelumnya di wilayah Suan Timur. Dan ketika Lindong berhasil mendapatkan batu simbol yang kedua, maka hal itu secara otomatis akan memperkuat kekuatan di dalam tubuh Lindong. Dan yang pasti, batu jimat leluhur akan menjadi kekuatan yang paling tangguh yang dimiliki Lindong saat ini. Jika hal itu benar-benar bisa dibangkitkan. Setelah merenung dalam waktu yang cukup lama ini, tiba-tiba saja Lindong mengangkat kepalanya. Dia tersenyum ke arah Guyan sambil mengatakan, "Jika kamu bisa memberikan aku kuota, maka aku akan membantu klanmu." Mendengar jawaban dari Lindong, Guyan pun tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, kita sepakat." Dan kemudian Lindong pun berkata kembali, "Selain itu, aku harap pada saat itu kamu bisa membantuku untuk mendapatkan peta lengkap dari Laut Iblis Kekacauan." Karena Lindong membutuhkan peta ini untuk mencari lokasi dari batu simbol yang kedua. Guyan pun sedikit melongo ketika mendengar permintaan dari Lindong, dan dia lalu berkata, "Hah? Peta lengkap?" Setelah memikirkan sejenak, pada akhirnya Guyan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa peta lengkap itu adalah sesuatu yang sangat berharga, namun hal itu masih mampu dibeli oleh klanku. Dan Guyan pada saat ini kembali berkata pada Lindong, "Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu membutuhkan peta yang lengkap, tapi aku masih harus memberitahumu sebelumnya bahwa Laut Iblis Kekacauan ini benar-benar luas, dan hal itu melebihi imajinasimu. Bahkan ada beberapa wilayah laut yang belum tereksplorasi. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan peta lengkap hanyalah mencakup wilayah yang telah dieksplorasi." Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, "Hah? Sebenarnya ada wilayah laut yang belum dijelajahi." Hal itu membuat Lindong sadar karena ternyata Laut Iblis Kekacauan memang benar-benar besar dan mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah itu, Guyan kembali berkata, "Adapun wilayah yang belum dijelajahi itu, aku khawatir hanya ras iblis laut yang mampu menjelajahinya." Mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Ras iblis laut?" Karena ini adalah pertama kalinya Lindong mendengar tentang ras seperti itu. Melihat keterkejutan dari Lindong, Guyan pun pada akhirnya menjelaskan karena dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lindong berada di dalam Laut Iblis Kekacauan. Lindong, di dalam wilayah Laut Iblis Kekacauan ini, faksi terkuat bukanlah sekte atau klan, tapi hal itu adalah ras iblis laut. Mereka hidup di dalam lautan dan merupakan penguasa yang tidak terbantahkan dari Laut Iblis Kekacauan ini. Hubungan antara faksi-faksi di dalam Laut Iblis Kekacauan itu sangat rumit. Ada manusia, binatang iblis, dan juga iblis laut. Konflik di antara mereka terlalu banyak untuk disebutkan. Oleh karena itu, jauh lebih berbahaya daripada daerah lain. Dan tentu saja, meskipun hal itu sangat berbahaya, tapi lingkungan seperti itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk pelatihan. Jika kamu ingin menjadi ahli sejati di dunia ini, maka kamu tidak akan bisa menghindari pengalaman seperti itu. Mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong sangat percaya akan hal ini.
Karena jika orang seperti Guyan ini ditempatkan dalam generasi muda wilayah Swan Timur, maka dia akan dianggap sebagai generasi muda terbaik. Namun di dalam wilayah Laut Iblis Kekacauan, kekuatan Guyan hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Namun itu tidak berarti bahwa Yuan Chang, Ling Qingsu, dan orang-orang berbakat lainnya dari wilayah Swan Timur lebih rendah daripada Guyan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki di Laut Iblis Kekacauan ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah Swan Timur. Namun tentu saja, hal itu tidak berarti bahwa sekte-sekte super di wilayah Swan Timur lebih lemah daripada faksi yang berada di Laut Iblis Kekacauan. Jika gerbang Yuan serta sekte Dao dan juga 8 sekte super lainnya ditempatkan di wilayah Laut Iblis Kekacauan, maka mereka pasti akan menjadi penguasa seperti Gua Angin Iblis dan juga Gua Alam Semesta. Guyan yang kali ini masih memandangi Lindong. Dia pun kemudian berkata, "Karena kamu sudah menerima, mari kita segera pergi dari tempat ini. Karena kita sudah berada di tempat ini lebih dari 1,5 bulan. Dan pada saat ini hanya tersisa setengah bulan lagi sebelum mengikuti pertemuan bela diri. Adapun informasi tentang 4 klan besar dan juga yang lainnya serta pertemuan bela diri ini akan aku jelaskan di dalam perjalanan." Murid-murid klanku yang ada di tempat ini mereka terlihat gembira karena pada akhirnya Lindong setuju untuk menjadi penolong luar mereka. Setelah mereka melihat kekejaman dari Lindong, tentu saja orang-orang dari klanku ini mereka berpikir telah mendapatkan pembantu luar yang benar-benar kuat. Dan seharusnya di dalam pertemuan bela diri ini, klanku kemungkinan akan mendapatkan kemenangan. Tidak lama setelah itu, para murid-murid klanku yang ada di tempat ini mereka segera berkemas untuk bersiap meninggalkan Pulau Roh Misterius. Sementara Lindong masih berdiri di tempatnya melihat orang-orang dari klanku yang sedang berkemas-kemas. Tidak lama kemudian Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Dia kemudian membayangkan ketika dirinya bersama dengan Xiao Dio dan juga Xiao Yan memasuki formasi teleportasi yang telah dikacaukan oleh Tian Yuanxi. Dan hal itu membuat Lindong terpisah dengan kedua saudaranya. Bahkan Lindong pada saat ini tidak tahu apakah Xiao Dio dan juga Xiao Yan dalam keadaan yang aman. Oleh karena itu, saat ini Lindong benar-benar telah memutuskan untuk mencari batu simbol yang kedua. Namun di dalam luasnya Laut Iblis Kekacauan ini, mencoba menemukan batu simbol adalah sesuatu yang lebih sulit daripada mencari jarum. Dan dengan mengikuti pertemuan bela diri dari 5 klan besar yang cukup terkenal di wilayah ini, Lindong pun memiliki pemikiran bahwa seharusnya hal itu bisa membuat namanya melonjak dan juga menjadi besar di tempat ini. Pada saat itu, kemungkinan Xiao Dio dan juga Xiao Yan akan mendengar nama Lindong. Dan selanjutnya, mereka bertiga akan bisa berkumpul kembali. Lindong pun pada saat ini melihat ke arah timur yang jauh. Dia pun mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Aku harap Xiao Dio dan juga Xiao Yan mereka baik-baik saja. Anjing-anjing tua dari gerbang Yuan, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku Lindong ketika kembali ke wilayah Swan Timur, hal itu akan menjadi akhir dari gerbang Yuanmu. Karena itu, tunggu saja kedatanganku." Hal ini dikatakan oleh Lindong dengan niat membunuh yang besar di dalam tatapan matanya. Cerita kemudian berpindah ke sudut Pulau Roh Misterius. Di sana ada sebuah kapal merah yang besar yang permukaannya ditutupi oleh lembaran-lembaran baja. Kapal itu memiliki lencana dari klanku dan sudah sangat jelas bahwa sebenarnya kapal besar ini adalah milik klanku. Wilayah Laut Iblis Kekacauan ini benar-benar luas dan hampir tidak ada habisnya. Di dalam laut, cuaca sendiri tidak bisa diprediksi dan bencana bisa datang kapan saja. Maka dari itu, para ahli yang berada di wilayah ini, meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, tapi mereka masih akan mengandalkan kapal raksasa untuk melakukan perjalanan laut. Pada saat ini,
beberapa anggota dari klanku telah tinggal untuk menjaga kapal mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini melihat Lindong telah mengikuti kelompok Guyan naik ke atas kapal, beberapa tatapan mata bingung segera terlintas dalam tatapan mata mereka. Tidak lama kemudian seorang tetua berjubah abu-abu dengan cepat menyambut Guyan. Sebelum akhirnya dia memberikan hormat sambil berkata, "Nona Guyan." Guyan benarnya menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Paman Qin, mari hidupkan kapal dan kita menuju ke pulau pertemuan bela diri." Tetua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya setelah mendengar instruksi dari Guyan. Namun pada saat ini, tatapan mata dari Pak Tua itu segera menoleh ke arah Lindong yang berdiri di belakang Guyan. Hal itu membuat Guyan tersenyum sambil berkata, "Paman Qin, dia adalah pembantu luar yang telah aku undang untuk pertemuan bela diri kali ini. Namanya adalah Lindong." Mendengar ucapan dari Guyan, Paman Qin pun cukup terkejut ketika dia menyapu tubuh Lindong. Namun mulutnya tidak mengatakan apapun dan ekspresi di wajah Paman Qin kali ini berubah menjadi sedikit aneh. Lindong yang diperhatikan oleh Paman Qin dia hanya tersenyum sebelum pada akhirnya Lindong mengambil langkah untuk mundur dan berdiri di sisi perahu. Tatapan matanya melihat ke lautan yang luas yang tidak memiliki ujung ini. Setelah melihat Lindong pergi, Paman Qin kembali berkata pada Guyan dengan nada suara yang rendah, "Nona, apakah kamu benar-benar mengundang adik kecil ini sebagai pembantu luar setelah kamu mendengar bahwa Tuan Muda Guyun Tian menderita luka yang serius?" Guyan pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Benar, ada apa Paman?" Mendengar pertanyaan dari Guyan, pada saat ini Paman Qin dia langsung mengatakan, "Nona, menurut berita yang telah aku terima 2 hari yang lalu, klanku kita sebenarnya juga telah mengundang pembantu luar. Dan kamu mengenali orang ini karena dia adalah Tuan Muda dari Sekte Lautan Bumi yang telah mencoba melamarmu. Dia adalah Mo Tao." Mendengar nama ini raut wajah dari Guyan berubah menjadi sangat marah. Yang kemudian Guyan berkata, "Bagaimana bisa klan kita mengundang orang seperti itu?" Mendengar kemarahan dari Guyan, Paman Qin pun pada saat ini menjawabnya, "Nona, meskipun Mo Tao itu sangat menjijikan, tapi bagaimanapun juga kekuatannya berada di puncak awal kehidupan mendalam. Dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga, reputasi dari Mo Tao juga cukup bagus. Dan aku percaya klan kita mengundangnya mungkin karena tidak memiliki pilihan lain. Karena situasi yang kita hadapi saat ini benar-benar terlalu tiba-tiba." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Paman Qin segera melihat ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Nona, saat ini kamu telah mengundang adik kecil itu sebagai pembantu luar kita. Jika kebetulan dia nanti bertemu dengan Mo Tao, mengingat karakter dari orang itu, pasti Mo Tao akan mempersulit Lindong." Mendengar ucapan dari Paman Qin, kali ini Guyan hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Aku tidak peduli pada Mo Tao. Apakah dia akan mempersulit Lindong atau tidak? Ketika saatnya tiba, kita akan mengetahui dengan tepat siapa yang akan dipersulit dan siapa yang akan mempersulit. Dan aku harap orang itu tidak berbuat masalah. Jika tidak, maka dia nanti pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan hari itu tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan." Mendengar ucapan dari Guyan, Paman Qin benar-benar tercengang karena dia tidak pernah berpikir bahwa Guyan memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada Lindong. Namun pada saat ini, Paman Qin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia mundur, lalu memberikan perintah, "Segera jalankan kapal ini." Dengan perintah yang telah diberikan oleh Paman Qin, orang-orang dari klan Gu segera menarik layar. Dan pada saat ini mereka memulai perjalanan. Ketika matahari telah terbenam, kapal dari klan Gu pun dengan cepat melintasi laut ini. Gelombang laut yang besar dan tidak berujung pada saat ini menabrak sisi-sisi dari kapal milik klan Gu. Hal itu menciptakan suara gemuruh yang memekakan telinga. Dan pada saat ini Lindong telah berdiri di halauan kapal. Tatapan matanya melihat ke arah langit yang tidak berujung.
Sementara wajahnya kini telah tertiup angin yang membawa bau dari laut. Dan ini adalah waktu beberapa hari sejak mereka semua meninggalkan Pulau Roh Misterius. Mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti dan tidak beristirahat sedikit pun. Dan pada saat ini juga telah mengalami banyak cuaca yang benar-benar mengerikan di dalam lautan. Hal-hal seperti itu membuat Lindong sadar akan teror dari Laut Iblis Kekacauan. Namun beruntungnya klan Gu ini memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, cuaca mengerikan yang ada di lautan tidak menghalangi mereka sama sekali. Guyan yang berada di samping Lindong tiba-tiba saja mulai berkata, tempat yang akan kita tuju saat ini adalah Pulau Pertemuan Bela Diri. Dan di tempat itu juga ada Menara Kekacauan. Hal itu dijaga oleh para ahli dan sejumlah besar pasukan dari 5 klan besar. Karena Menara Kekacauan hanya akan dibuka pada awal Pertemuan Bela Diri setiap tahunnya. Selama periode waktu ini, para ahli yang tidak terhitung jumlahnya mereka akan berkumpul di Pulau Pertemuan Bela Diri. Dan bagaimanapun juga, Pertemuan Bela Diri ini adalah acara yang sangat besar. Secara umum, Pertemuan Bela Diri bisa dianggap sebagai pertukaran antar generasi muda. Oleh karena itu, penolong luar yang diundang juga harus merupakan bagian dari generasi muda. Dan sebagian besar penolong luar yang telah diundang oleh berbagai klan, mereka pada dasarnya memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, aku takut aku akan menjadi pengecualian ini. Karena Lindong sadar di Laut Iblis Kekacauan ini, bahkan di wilayah Laut Angin Surga, Lindong tidak memiliki reputasi apapun. Dan dia merupakan generasi muda yang tidak terkenal. Karena Lindong adalah pendatang baru. Mendengar perkataan dari Lindong, Guyan pun hanya tersenyum. Sebelum pada akhirnya dia menjawabnya, kamu mungkin akan mendapatkannya setelah mengikuti pertemuan bela diri ini. Karena Guyan jelas mengetahui tentang kekuatan dari Lindong. Ketika dia berada di tahap 9 Nirwana, sudah mampu menangani master simbol ilahi serta binatang iblis yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Pada saat ini kekuatan Lindong telah melonjak dan dia secara resmi telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Meskipun kekuatan Lindong belum stabil, tapi Guyan tidak bisa menyangkal bahwa kekuatan pertempuran dari Lindong kemungkinan juga telah meningkat pesat. Dan menurut perkiraan dari Guyan, jika Lindong benar-benar melepaskan kekuatan bertempurnya, maka seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam, semuanya tidak ada yang mampu melawan Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun bertanya pada Guyan, apakah ada individu yang sulit ditangani di 4 klan yang lainnya? Mendengar perkataan dari Lindong, Guyan pun menjawabnya, kekuatan dari 4 klan yang lainnya itu cukup bagus. Mereka memiliki banyak individu yang mampu di antara generasi muda mereka. Misalnya yang paling terkenal di klan Wei adalah Wei Shen. Kekuatannya telah lama mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dan dikatakan bahwa kemungkinan Wei Shen ini dalam waktu 1 atau 2 tahun akan segera melakukan terobosan ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Mendengar perkataan dari Guyan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena bakat generasi muda yang ada di tempat ini memang cukup mengerikan. Dan Guyan pun, dia kembali berkata, ada pun 2 klan besar yang lainnya. Dari klan Zhu, ada seorang pemuda bernama Suyan. Dan dari klan Song, ada pemuda bernama Song Chen. Mereka berada di level yang sama, dan kekuatan mereka juga cukup sulit untuk dihadapi. Mendengar hal ini, tiba-tiba saja Lindong bertanya, lalu bagaimana dengan klan Kentu? Mendengar pertanyaan dari Lindong, wajah Guyan berubah menjadi tidak wajar. Lalu dia berkata, klan Kentu, klan itu adalah yang terkuat di antara 5 klan besar, dan mereka adalah juara di pertemuan bela diri tahun lalu. Di antara generasi muda dari klan Sentu, yang paling tangguh adalah Asura Besi Sen 7. Di dalam wilayah Laut Angin Surga ini, tidak ada satupun orang yang belum mendengar nama dari Sen 7. Tatapan mata dari Lindong sedikit menyipit ketika dia mengatakan Asura Besi Sen 7. Orang ini bisa memiliki nama seperti itu di wilayah Laut Angin Surga. Pasti dia memiliki kekuatan yang cukup mampu. Mendengar perkataan dari Lindong,
Guyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia mulai menjelaskan dengan nada suara yang tidak berdaya. Orang itu pada saat ini mungkin telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Selain itu, dia juga telah melatih tubuh fisiknya dengan tubuh Asura Klan Sentu yang pada saat ini telah mencapai tingkat kemahiran yang cukup tinggi. Baru-baru ini aku telah mendengar bahwa Sentuju telah melakukan pertarungan dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Bahkan dia telah mampu mengalahkannya. Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, benar-benar hebat. Sentuju ini sepertinya adalah individu yang galak. Mendengar hal itu, Guyan pun menimpali. Di dalam wilayah Laut Angin Surga, ada orang-orang yang sibuk untuk membuat peringkat di dalam generasi muda. Dan Sentuju ini, dia pada saat ini hanya berada di peringkat ketiga. Lindong pun tertegun sejenak karena dia tidak menyangka dengan kekuatan tirani Sentuju, dia hanya bisa mendapatkan peringkat ketiga. Dan setelah itu, Guyan pun kembali berkata, peringkat pertama adalah tangan Yin Yang Shogun dari Gua Alam Semesta. Sedangkan yang berada di peringkat kedua adalah Raja Kecil Dunia Bawah Xian dari Gua Angin Iblis. Dan kedua orang itu adalah keberadaan puncak di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Tapi tentu saja Sentuju ini tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula, mereka pada saat ini belum pernah bertarung sama sekali. Maka dari itu, kita tidak pernah tahu siapa yang benar-benar kuat antara Shogun, Xian, dan juga Sentuju. Adapun di dalam pertemuan bela diri kali ini, karena telah menjadi juara sebelumnya, maka klan Kentu tidak perlu berpartisipasi dan mereka hanya perlu mempertahankan menara. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun cukup kaget lalu dia bertanya, "Hah? Hanya mempertahankan menara?" Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun menjawabnya, "Benar, dari 4 klan besar yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri kali ini, hanya 1 klan yang pada akhirnya akan berjalan sampai akhir. Kemudian mereka akan menantang klan Kentu. Jika mereka menang, maka mereka akan mendapatkan 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan. Tapi jika mereka kalah, klan Kentu akan tetap menjadi juara karena mereka Kentu setiap hari." Lindong yang mendengar penjelasan panjang lebar kali tinggi dari Guyan, dia kali ini hanya bisa menghela nafas dengan panjang. Dan kemudian Lindong berkata, sebenarnya pertemuan bela diri ini mirip dengan pertarungan arena. Menjadi juara memang benar-benar memiliki beberapa keuntungan. Klan Sentu tidak perlu berpartisipasi di dalam kompetisi awal yang ketat. Dia hanya bisa menunggu pemenang terakhir untuk menantang dirinya. Dan pada saat itu, pemenang terakhir sebenarnya sudah kelelahan. Hal ini adalah keuntungan yang benar-benar besar untuk klan Sentu. Pada saat ini Guyan benar-benar merasa tidak berdaya ketika menghadapi situasi seperti ini. Dia pun lalu mengatakan, itu adalah aturan yang sangat disukai oleh sang juara. Dan aturan ini telah disepakati oleh 5 klan besar. Sentuju saat ini pasti akan mempertahankan menara kekacauan. Dan dia adalah rintangan besar yang benar-benar harus dilewati. Kali ini, dari 4 klan besar, tidak ada yang yakin bahwa mereka bisa melewati kekuatan dari Sentuju. Kata-kata ini diucapkan oleh Guyan bukan berarti merendahkan kekuatan Lindong. Namun Guyan benar-benar mengerti dengan jelas, meskipun Lindong cukup kuat, tapi reputasi dari Sentuju benar-benar terlalu gemilang. Berbagai prestasi pertempurannya membuat banyak orang generasi muda di wilayah Laut Angin Surga merasa rendah diri. Dan Guyan tidak terlalu percaya diri untuk bisa menjadi juara tahun ini. Di sisi lain, Lindong hanya tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan perkataan dari Guyan. Karena semua orang yang ada di tempat ini tidak mengetahui kekejaman dari Lindong. Jika bukan karena batu jimat leluhur, maka Lindong tidak benar-benar ingin terlibat di dalam pertemuan bela diri. Dan karena Lindong sangat ingin memperbaiki batu jimat leluhur, maka dia kali ini tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu,
Lindong harus berhasil mendapatkan kuota untuk memasuki menara kekacauan. Jika ada orang yang menghalangi Lindong, maka yang hanya perlu dia lakukan adalah mengalahkan orang itu. Cerita pun berlanjut 10 hari kemudian, dan pada saat ini Lindong merasakan dengan jelas laut yang di sekitarnya tiba-tiba saja menjadi ramai dengan aktivitas. Banyak kapal-kapal besar segera berdatangan dari segala arah sebelum pada akhirnya mereka semua berhenti di pelabuhan yang ada di depan sana. Guyan yang berada di samping Lindong, dia pun kemudian mengatakan, "Kita telah mencapai pulau pertemuan bela diri." Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tempat yang ada di depan sana benar-benar sangat luas. Permukaan dari pulau itu memang sangat besar. Meskipun ada banyak kapal di tempat ini, tapi hal itu tidak bisa dibandingkan dengan besarnya pulau itu. Dan sebenarnya pada saat ini di pulau ada banyak orang yang telah berkumpul. Yang kemudian orang-orang itu pun berkata, "Lihatlah, itu adalah kapal dari klan Gu. Apakah gadis cantik yang berada di haluan kapal adalah Guyan? Wow, dia memang benar-benar cantik dan juga mempesona." Orang lainnya pada saat ini menimpali, "Aku telah mendengar bahwa Gu Yuntian pada saat ini dipukuli oleh seseorang dan menderita luka serius. Sepertinya Gu Yuntian tidak akan bisa berpartisipasi di dalam pertemuan bela diri kali ini." Hal itu segera dijawab, "Hah? Gu Yuntian tidak dapat berpartisipasi? Ini kemungkinan adalah pertanda buruk untuk klan Gu." Benar, klan Gu kali ini benar-benar malang. Guyan yang pada saat ini mendengar suara-suara berbisik sedang membicarakan dirinya. Hal itu membuat alis dari Guyan segera mengerut, dan dia mengabaikan obrolan-obrolan dari orang-orang yang ada di tempat ini. Segera setelah itu Guyan melambaikan tangannya, dan kapal dari klan Gu benar-benar telah berhenti di pelabuhan pribadi milik mereka. Beberapa penjaga dari klan Gu pada saat ini telah diam-diam menunggu kedatangan dari kapal klan Gu ini. Tidak lama kemudian Guyan menoleh ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, "Lindong, ayo kita turun." Setelah mengatakan hal itu, Guyan segera bergerak dan dia memimpin Lindong serta barisan dari klan Gu untuk memasuki pulau pertemuan bela diri. Baru saja Guyan menginjakkan kakinya, beberapa murid dari klan Gu yang ada di tempat ini mulai mengerumuni dia, dan kemudian mereka pun berkata, "Kakak Guyan, akhirnya kamu sampai juga." Mendengar kata-kata itu, Guyan hanya menganggukkan kepalanya pada murid-murid klan Gu yang telah melakukan penyambutan. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Guyan melihat pria parubaya yang sedang berjalan ke arahnya, dan dengan lembut Guyan pun berkata, "Salam Paman Guling." Di belakang pria parubaya ini ada seorang pria yang cukup terlihat tampan. Pria itu pada saat ini menatap Guyan dengan penuh semangat. Namun Guyan benar-benar langsung mengabaikannya. Paman Guling pada saat ini tersenyum ketika dia melihat Guyan, lalu berkata, "Haha, Guyan, sebenarnya kamu telah berhasil melakukan terobosan." Mendengar kata-kata dari Paman Guling, Guyan pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia mengatakan, "Benar, aku telah memperoleh buah roh misterius kehidupan ketika berada di pulau roh misterius. Dengan kekuatannya, aku berhasil menerobos ke dalam tahap awal kehidupan mendalam." Mendengar perkataan dari Guyan, pada saat ini kebahagiaan segera muncul di raut wajah Paman Guling, sebelum pada akhirnya dia mundur satu langkah lalu mengatakan, "Ini benar-benar tepat waktu." Setelah mengatakan hal ini, Paman Guling menoleh pada pria tampan yang ada di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Guyan, perkenalkan, ini adalah Motao, dan seharusnya kamu sudah mengenalnya. Dia pada saat ini akan menjadi pembantu luar yang telah diundang oleh klan Gu kita." Pria yang bernama Motao itu langsung tersenyum ketika melihat Guyan, lalu dia berkata, "Nona Guyan, akhirnya kita bertemu lagi, cantik." Namun Guyan pada saat ini benar-benar acuh tidak acuh ketika dia melihat Motao. Sebelum pada akhirnya Guyan bergerak ke samping, dia pun langsung memegang pundak Lindong sebelum pada akhirnya berkata pada Paman Guling, "Paman, ini adalah pembantu luar yang telah aku undang, dan dia bernama Lindong." Mendengar kata-kata dari Guyan,
Guling serta murid-murid klanku yang ada di tempat ini cukup terkejut. Raut wajah mereka berubah sedikit aneh ketika mereka semua melihat ke arah Motao yang pada saat ini raut wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan juga kecemburuan. Lindo yang menyaksikan perubahan suasana di tempat ini, dia pun merasa benar-benar canggung. Namun Lindong tidak mengatakan apapun dan tatapan matanya hanya menoleh ke arah Motao yang pada saat ini tidak memiliki senyuman di raut wajahnya. Dan tiba-tiba saja Motao pun berkata, seseorang yang baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam tingkat awal dan bahkan auranya belum stabil, sebenarnya telah diundang untuk menjadi pembantu luar. Guyan, bukankah tindakanmu ini terlalu kekanak-kanakan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kata-kata dari Motao ini benar-benar sangat meremehkan Lindong. Apakah Lindong akan segera bergerak untuk menunjukkan kekuatan aslinya ketika dia sudah diremehkan oleh Motao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob.